Oke, mari kita langsung masuk ke penjelasan materi kali ini. Hari ini kita bakal bongkar sebuah rahasia, semacam harta karun spiritual yang nilainya luar biasa masif, tapi anehnya sering banget terlewatkan sama kita. Ya, kita akan bahas tuntas soal amalan 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Coba bayangin sebentar. Kalau ditanya, adakah hari yang lebih dicintai oleh Allah dibanding hari-hari terakhir di bulan Ramadan yang selalu kita kejar mati-matian itu? Pasti banyak yang mikir, ya jelas nggak ada lah. Tapi fakta dari sumber-sumber otentik kita justru mendobrak ekspektasi normal kita nih. Ada satu jendela waktu spesifik yang, wow, nilainya benar-benar di luar dugaan. Di pembahasan kita kali ini, kita akan petakan semuanya. Mulai dari apa saja sih keutamaan luar biasanya, lalu perbandingannya dengan jihad, daftar amalan yang sangat dianjurkan, sampai aturan-aturan penting buat Anda yang memang niat berkurban tahun ini. Kita masuk ke bagian pertama ya, keutamaan luar biasa. Kenapa sih 10 hari ini bisa dibilang sama sekali nggak ada tandingannya? Poin krusialnya ada di sini. Berdasarkan riwayat Ibnu Abbas, ternyata amal kebaikan apapun yang kita lakukan selama 10 hari pertama bulan Zulhijjah punya status dan kedudukan yang jauh lebih tinggi dibanding waktu-waktu lain sepanjang tahun. Bayangin, ini tuh benar-benar momen puncak buat kita ngebus ibadah dan menebar kebaikan. Nah, biar nggak cuma sekedar klaim, teks otentik dari kitab Sahih Ibnu Huzaimah ini secara harfiah merekam sabda Nabi. Di situ ditegaskan bahwa amal saleh di hari-hari ini tuh sangat amat dicintai oleh Sang Pencipta. Posisinya mutlak, mengungguli hari-hari biasa lainnya. Hal ini ngebawa kita ke bagian kedua. Lebih baik dari jihad, ini adalah perbandingan tertinggi yang bikin kita makin merinding. Saking luar biasanya keutamaan ini, di dalam riwayat Sahih Sunan At-Tirmidzi diceritakan kalau para sahabat itu sampai kaget. Mereka secara eksplisit nanya langsung, "Wahai Rasulullah, apakah amalan di hari-hari ini bahkan mengungguli jihad di jalan Allah?" Ya wajar sih mereka nanya gitu. Secara pengorbanan jiwa raga kan selalu dianggap sebagai amal yang paling puncak dalam agama kita kan? Dan jawabannya, iya. Amal kebaikan yang simpel sekalipun di waktu ini, ternyata bobotnya ngalahin jihad. Serius, Anda nggak salah dengar. Satu-satunya pengecualian cuma buat orang yang berangkat berjuang, bawa jiwa dan hartanya, dan nggak balik sama sekali. Ini ngasih lihat ke kita betapa gilanya efisiensi pahala di amalan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini. Nah, untuk benar-benar nangkep lini masa dari harta karun spiritual ini, kita harus tahu kalau rentetan kebaikan ini bakal mencapai puncaknya di hari Nahar atau tanggal 10 Zulhijjah. Pas hari penyembelihan kurban ini, sumber kita mendeskripsikannya sebagai hari yang paling agung di sisi Allah dari setahun penuh. Terus, keagungan ini langsung dilanjutin di hari Al-Qur, yaitu di tanggal 11-nya. Oke, sekarang kita udah tahu betapa besar nilai taruhannya. Kita masuk ke bagian ketiga, amalan yang sangat dianjurkan. Gimana nih rencana aksi kita? Tentu aja kita pengen dong memaksimalkan momen super langka ini. Anda bisa mulainya dengan puasa, apalagi di 9 hari pertama sebelum Idul Adha. Selain itu, gencarin lagi amal soleh harian kita, sekecil apapun itu. Terus tingkatkan sedekah, dan yang gak kalah penting, basahi lisan kita dengan perbanyak zikir dan terus mengingat Allah. Kenapa hal sampai dimaksimalkan begitu? Ingat loh sama sebuah hadis qudsi dari sumber kita. Disebutin kalau setiap satu amal kebaikan yang kita lakuin, itu bisa dilipat gandakan mulai dari 10 sampai 700 kali lipat. Angka 700 ini ngasih garansi ke kita, kalau sekecil apapun ibadah yang Anda kerjakan sekarang, return of investment-nya itu benar-benar luar biasa efisien. Oke, sekarang kita beralih ke bagian keempat, aturan penting bagi yang berkurban. Ini khusus ngebahas hal-hal spesifik yang justru nggak boleh dilakukan. Kalau merujuk ke sumber-sumber otentik kayak Sunan An-Nasa'i dan Musnad Imam Syafi'i, ada satu larangan tegas soal perawatan fisik. Kutipan riwayat Ummu Salamah ini ngejelasin kalau Anda emang udah punya niat kuat buat berkurban tahun ini, Anda dilarang keras buat memotong rambut, kuku, atau buang apapun dari kulit Anda sejak masuknya hari pertama Dzulhijjah. Aturannya sebenarnya sangat simpel dan logis kok buat mastiin kita sejalan sama sunnah dan ngejaga kesucian ibadah kurban kita. Pertama, mantapkan niatnya di awal. Kedua, stop rutinitas potong rambut mulai tanggal 1 Dzulhijjah. Ketiga, stop juga potong kuku. Terus keempat, tahan dulu semuanya sampai hewan kurban Anda benar-benar resmi disembelih. Baru deh setelah itu, silakan kembali ke perawatan biasa. Sebagai penutup dari penjelasan materi kita kali ini, saya pengen ninggalin Anda dengan satu pertanyaan penting.
Kesempatan emas buat ngeraih lipatan pahala yang bahkan mengungguli jihad ini cuma mampir setahun sekali. Jadi, gimana cara Anda bakal memanfaatkan 10 hari pertama Dzulhijjah kali ini? Jangan lupa, bagikan panduan dan ilmu berharga ini ke keluarga atau komunitas Anda ya, biar nggak ada satupun dari orang terdekat Anda yang kelewatan harta karun agung ini.